Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Filter air nggak diganti, nggak masalah. Jadi, aku dulunya adalah manajer bar, dan aku memiliki tim yang terdiri dari 6 orang. Pelayan, juru masak, dan staff cleaning. Jadi aku dulu berurusan dengan kehidupan sehari-hari bar, dan di sini di Brasil, perusahaan wajib menyediakan air minum yang difilter untuk karyawan. Jadi kami memiliki 2 filter air di bar, satu di counter, dan satu di dapur. Filter air harus mengganti filter setiap 3 bulan untuk terus menyaring, dan kami memiliki tombol merah kecil yang akan menyala ketika diperlukan perubahan. Pertama kali lampu merah menyala, aku melakukan apa yang menurutku paling logis untuk dilakukan. Pergi ke toko terdekat dan membeli filter. Aku membayar sekitar $25, mengubah filter, dan melanjutkan rutinitas harian. Akhir minggu datang dan aku pergi ke kantor untuk menutup minggu. Pada dasarnya aku pergi ke sana dan memberi mereka uang tunai yang kami peroleh, dan mereka membayar aku berapapun yang harus aku beli untuk rutinitas bar. Aku memberi mereka tanda terima filter. Pria itu bertanya kepada aku, "Apakah kamu punya otoritas untuk membeli filter ini?" Dan aku berkata, "Tidak, kami membutuhkan filter, dan aku membeli." Dan dia menjawab kalau dia perlu berbicara dengan bos untuk melihat apakah itu baik-baik saja. Seminggu berlalu, dan bosku menelpon dan meminta pertemuan sore itu, yang tidak biasa karena mereka biasanya dijadwalkan sebelumnya. Aku pergi ke pertemuan dan mendengarkan selama setengah jam bagaimana tidak dapat diterima bagi aku untuk memesan pembelian tanpa otorisasi. Dan perusahaan memiliki departemen pembelian yang melakukan pembelian semacam ini, dan setiap pembelian besar yang aku lakukan, aku perlu mengirimi mereka email dan mereka akan mengurus kebutuhanku. Mereka juga mengatakan filter yang sama adalah $16 di online, dan aku membuang-buang uang perusahaan. Jadi, aku minta maaf dan mengatakan itu tidak akan terjadi lagi. Sekitar sebulan berlalu, dan filter di dapur juga perlu penggantian filter. Jadi, aku melakukan seperti yang telah diperintahkan, mengirimkan email ke tim pembelian. Seminggu berlalu, tidak ada jawaban. Senin lain, aku menerima email yang meminta foto. Email pertama memiliki model yang tepat tertulis. Dari filter, aku segera merespon dengan foto OS filter. 1 bulan berlalu, dan tidak ada filter untuk dapur. Aku memberitahu staf dapur jika mereka membutuhkan air, mereka dapat meminta aku dan mengisi toples dengan air segar dari filter lain. Suatu hari aku pergi ke kantor, dan mereka bertanya kepada aku tentang filter, dan aku memberitahu mereka itu belum tiba. Bos ada di sana dan marah, menelpon tim pembelian dan membuat mereka membeli filter secara online saat itu juga. Sebulan berlalu, dan filternya belum datang. Filter yang lain juga perlu diganti lagi. Jadi aku mulai memberitahu staf untuk mendapatkan air kemasan dan mencatatnya satu persatu sehingga aku dapat menghitung stok nanti. Sekitar 30 botol habis dalam seminggu. Aku membeli banyak air minum kemasan. Tim bertanya kepada aku apakah kami mendapatkan lebih banyak permintaan untuk botol air di bar. Aku katakan tidak. Filter yang dibeli secara online tiba. Filter tidak cocok. Aku memberitahu tim manajemen, mereka meminta aku untuk meninggalkan filter di kantor karena mereka akan mengganti dengan yang benar. Aku melakukannya pada hari yang sama. Staf masih minum air kemasan. 3 bulan berlalu, filter masih terlihat di kantor ketika aku akhirnya meninggalkan perusahaan itu untuk selamanya. Salah satu karyawan lama, yang juga menjadi teman, masih bekerja di sana. Dia memberitahu aku kalau mereka masih minum air kemasan, dan manajer baru bahkan tidak tahu ada filter yang harus digunakan. Cerita kedua. Ayam goreng super ekstra pedas. Aku dulu bekerja untuk restoran cepat saji besar di Filipina bernama Jollibee. Aku bekerja sebagai kru makan di sana, dan tugasku adalah melayani pelanggan. Aku baru saja lulus dari SMA sekitar tahun 2016. Toko kami beroperasi dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan suatu hari, tepat ketika kami akan tutup pada hari itu, seorang wanita berusia pertengahan 20-an datang dengan temannya. Wanita ini agak tomboy, dan hanya melihat dari cara dia bergerak, aku tahu dia jagoan. Setelah dia mendapatkan pesanannya, dia dan teman yang bersamanya duduk di kursi di sudut ruang makan yang paling ujung. Setelah beberapa menit, pesanannya keluar dan aku menyajikan kepada mereka. Itu adalah satu ayam pedas dan satu ayam klasik dengan nasi dan minuman. Sedikit konteksnya, ayam pedas kami sebenarnya hanya ayam biasa yang ditaburi bubuk cabai yang sangat pedas. Si tomboy, yang jelas-jelas memesan ayam pedas untuk dirinya sendiri, melihat ayam itu, dan pada energi paling alfa yang bisa dia kumpulkan untuk mengesankan temannya, meminta aku untuk mengembalikan ayam ke dapur dan membuatnya lebih pedas. Aku hanya ingin segera selesai, sehingga aku bisa kembali membersihkan. Jadi aku hanya membawa ayam itu kembali ke dapur dan meminta staf dapur untuk menambahkan lebih banyak taburan pedas ke dalamnya.
PC, yang mengendalikan seluruh dapur, menyela dan menawarkan untuk membuat ayam lebih pedas. Ternyata ketika si tomboy membuat pesanan lebih awal, mereka sangat kasar kepada kasir yang membuat kesal PC karena tomboy itu bertindak sangat arogan. Aku kira ini adalah di mana isyarat malicious compliance. PC mengambil piring, memakai beberapa sarung tangan plastik, meletakkan ayam di piring baru, dan menuangkan semua isi kaleng bubuk cabai ke ayam. Taburan cabai di kaleng shake akan dibuang setelah shift berakhir, jadi manajer yang mengawasi semuanya tidak bisa mengatakan apa-apa. PC kemudian melanjutkan untuk menggulingkan ayam di atas tempat taburan pedas, dan pada saat dia selesai, ayam yang masuk ke dapur dengan warna coklat keemasan itu sekarang menjadi kemerahan. Itu hanya terlihat seperti segumpal taburan cabai. Aku membawa pesanan kembali ke tomboy serta temannya, meninggalkan mereka dan pergi untuk membersihkan panel kaca. Sudah dekat waktu tutup, jadi aku sedang terburu-buru untuk membersihkan. Setelah hampir setengah jam, aku melihat tomboy itu pergi. Wajahnya merah memar, seolah-olah dia baru saja bertengkar dengan seseorang. Tidak ada keributan, jadi aku ragu itu yang terjadi. Aku kembali ke dalam untuk mengumpulkan piring. Ketika aku sampai di tempat duduk mereka, aku akhirnya tertawa ketika aku melihat piring tomboy itu. Di atas piringnya masih ada sisa ayam, beberapa kunyahan ayam yang diludahkan kembali ke piring, dan banyak sekali taburan cabai di sekeliling meja. Dia jelas-jelas mencoba menghilangkan bubuk cabai yang berlebihan, tetapi tidak berhasil melakukannya. Ayamnya juga baru setengah dimakan. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.